Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Kali ini kita mau membuat jajanan tradisional khas Jawa yang tentunya para penikmat tidak asing dengan rasa dan tekstur dari jajanan tradisional ini. Untuk bahan yang saya gunakan kali ini, untuk beras ketan sudah saya rendam selama 2 jam sampai 3 jam. Untuk tahapan pertama, kita kukus dulu beras ketan di tempat pengukusan. Kita masukkan dulu beras ketannya, kita kukus selama 20 menit atau 25 menit. Kita masukkan, setelah kita masukkan kita rapikan sedikit agar rata dan kita tutup untuk proses pengukusan. Tahap kedua, sambil menunggu beras ketannya dikukus, kita haluskan bumbu putihnya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Untuk penghalusan bumbunya ini bisa menggunakan ulekan maupun blender. Karena kuantitinya sedikit, saya menggunakan ulekan agar menghemat listrik. Dalam penghalusan bumbu kali ini tidak digunakan untuk beras ketannya yang sudah dikukus nanti. Setelah bumbu putihnya halus, kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk prosesnya ini usahakan bumbunya halus dan saya cium baunya. Aromatik bro. Proses berikutnya saya mau suwir ayam yang sudah dikukus. Kenapa saya memilih proses ayamnya sendiri dikukus? Karena kalau direbus nanti dagingnya sangat berair ketika disuwir. Saya menggunakan 2 dada ayam untuk proses jajanan tradisional kali ini. Selesai, saya pindahkan ke tempat yang sudah disediakan. Ayam suwir siap digunakan. Tahap selanjutnya kita tuang santan ke loyang yang sudah panas. Kita masukkan daun salam, serai, dan pandan arum. Kita tunggu sedikit mendidih untuk digunakan dalam beras ketannya nanti. Setelah beras ketannya sedikit kuleng, kita tuangkan santannya ke dalam beras ketannya tersebut. Sisa santan kita gunakan di ayam suwirnya nanti. Kita aduk-aduk sampai rata. Untuk pemanasan santannya jangan terlalu mendidih agar tidak pecah ketika digunakan. Fungsi santan yang saya masak agar cepat meresap ke dalam beras ketannya. Dan diamkan. Tahap selanjutnya, kita panaskan pannya dan tentunya dengan api yang menyala. Tuang sedikit minyak. Setelah itu masukkan bumbu halusnya ke dalam pan. Kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan daun jeruk. Aduk lagi sampai warnanya coklat aromatik. Kita masukkan ayamnya ke dalam pan tersebut dan lagi prosesnya kita aduk-aduk rata agar bumbunya meresap ke dalam ayam suwirnya. Setelah itu kita masukkan santan agar tambah gurih dari tekstur dan rasanya. Kita aduk lagi sampai merata dan sampai meresap lagi ke dalam ayam suwirnya tersebut. Setelah santannya meresap, kita bumbui dengan yang pertama penyedap, yang kedua garam, dan yang terakhir gula. Proses rasanya kembali lagi ke selera masing-masing. Tahap selanjutnya kita aduk-aduk lagi ketan yang sudah direndam dengan air santan, dan hasil ini siap untuk dikukus lagi. Untuk pengukusan berikutnya, kita menggunakan waktu tidak seperti di awal. Untuk pengukusan kali ini kita menggunakan hanya 15 menit dalam proses ketannya sendiri. Saya masukkan semua agar aroma yang dikeluarkan nanti setelah dikukus lebih nikmat dan lebih nendang. Kita coba sedikit. Untuk tekstur sudah sangat bagus untuk digunakan dan aromanya sangat wangi. Kita pindahkan. Ketannya sudah matang. Bahan-bahannya sudah jadi. Kita mau proses pembentukannya sekarang.
Kita oleskan sedikit minyak. Kita ambil ketannya. Kita pipihkan dalam tangan atau bisa di daun pisangnya langsung. Karena ini tidak saya jual, saya menggunakan tangan. Tapi tenang, saya sudah cuci tangannya. Dan saya isi dengan ayam yang disuir, yang sudah dibumbui mantap dengan santan. Kita isi lagi ketannya di atas. Kita gulung deh. Untuk penjelasan yang lebih detail dan lebih komplit bisa kalian baca di deskripsi. Dan tentunya juga jangan lupa share, subscribe, comment, and like jika tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Kita lanjutkan lagi, tambahkan ayamnya dan tutup dengan ketannya lagi. Setelah itu kita gulung. Rapikan sedikit. Dan selesai lempar terakhir yang saya bentuk. Dan saya potong menjadi 2. Saya mau coba sekali apakah enak yang saya buat ini. Dan apakah rekomen untuk kalian? Apakah enak? Luar biasa! Untuk bumbunya sangat bagus sekali meresapnya, sedangkan untuk ketannya juga teksturnya bagus dan aromanya juga sangat gurih. Sehubung bahannya masih banyak, tidak etis rasanya melupakan saudara dari lemper. Yang pertama kita buat dulu adonan dadar gulungnya. Yang pertama kita masukkan telur, yang kedua tepung jagung, yang ketiga santannya kita blender dulu. Setelah tercampur, kita masukkan lagi pisang. Sesudah halus, kita masukkan tepung terigu. Kita masukkan garam sedikit. Terakhir kita tuang air pandan harumnya tersebut. Kita blender lagi sampai semuanya tercampur rata dan kita pindahkan ke mangkuk. Langsung panaskan teflon yang sudah diolesin margarin ataupun minyak. Kita tuang. Proses untuk dadar gulungnya. Kita siap cetak dengan bahan yang sudah ada sebelumnya. Kita isi dengan ketan. Kita pipihkan sedikit. Setelah itu kita isi dengan ayam di atasnya. Kita tutup lagi dengan ketan secukupnya agar bisa digulung. Setelah itu kita langsung gulung. Dalam proses pengulungan pertama, maaf posisinya salah, seharusnya kita mulai dari samping dan kita gulung. Tapi tidak apa-apa, kita perbaiki di proses pengulungan yang kedua. Sudah jadi yang pertama, kita perbaiki sekarang. Kita isi dengan ketan seperti biasa. Setelah itu kita isi ayam suwir yang sudah dibumbui dengan santan dan rempah-rempah. Kita tutup lagi dengan ketan. Setelah itu kita gulung, kita tutup dari samping terlebih dahulu. Kita gulung. Sangat lebih baik bukan dari yang pertama? Cie, ngambak dia. Cie, sudah baikan. Maaf, lanjut lagi. Seperti biasa, kita taruh dulu dadar gulungnya di bawah. Setelah itu kita taruh beras ketan. Di atas kita taruh ayam suwir. Setelah itu kita tutup lagi dengan ketan. Sudah rapi, kita langsung gulung. Dan ini saudara dari lemper sudah jadi, yaitu yang bernama semar mendem. Seperti biasa, saya coba. Ya, yang ngambak tadi, saya potong bagi 2. Saya makan. Wow! Sangat enak. Demikian kali ini.
Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ciao.